Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Ferry Kumar Setiadi. Bisa aja kalian panggil Bapak Ferry. Bapak merupakan mahasiswa PPL Universitas Lambung Mangkurat dari program studi pendidikan sejarah, yang mana yang ditugaskan di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Nanti selama beberapa pertemuan atau beberapa minggu ke depan bakal Bapak yang menjelaskan mengenai materi-materi kalian ya. Nah, jadi mungkin kali ini kita bakal masuk ke salah satu materi kalian, yaitu tentang penulisan historiografi. Ya, kita akan membahas tentang historiografi atau juga sering disebut penulisan sejarah. Apa sih historiografi itu? Nah, menurut para ahli, salah satunya itu menurut Abdul Rahman, historiografi adalah cara penulisan sejarah, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dari penulisan itu akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal sampai dengan akhir ataupun kesimpulan. Nah, sedangkan menurut Helios Samsudin menjelaskan bahwa setelah sejarawan memasuki tahap penulis, maka ia harus menggerakkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan, teknik penulisan, penggunaan kutipan dan catatan, tetapi yang terutama adalah penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisis, karena pada akhirnya sejarawan tersebut harus menghasilkan suatu penulisan utuh yang disebut dengan historiografi. Nah, jadi pada dasarnya historiografi ini sangat penting. Historiografi juga bisa menjadi salah satu sumber-sumber sejarah. Ya baik. Nah, jadi historiografi ini juga bakal ada terbagi juga. Nah, selanjutnya lagi, historiografi itu juga ada melalui histori ataupun juga secara teoritis lah. Historiografi mempunyai dua makna. Yang pertama itu penulisan sejarah atau historical writing, ataupun sejarah penulisan sejarah ataupun historical of historical writing. Dalam metode sejarah, historiografi merupakan tahap akhir dan sebagai tujuan atas hasil karya itu sejarah. Nah, dalam pengertian keduanya kita dapat melihat bagaimana perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Perkembangan historiografi di Indonesia paling tidak terdapat 3 jenis kategori. Yang pertama itu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Nah, historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah tradisional yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam. Penulisan sejarah pada zaman ini berpusat pada masalah-masalah pemerintahan dari raja-raja yang berkuasa, bersifat istana sentris yang mengutamakan keinginan dan kepentingan raja. Nah, ada namanya ciri-ciri historiografi tradisionalnya, ada ciri-cirinya. Yang pertama, regular sentris. Nah, yang regular sentris ini segala sesuatunya membahas tentang raja, kaum bangsawan, dan lain-lain. Nah, itu juga sering disebut dengan istana sentris ataupun bangsawan sentris. Bersifat feudalistis aristokratis, yang mana yang dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal dan tidak ada sifat kerakyatannya. Jadi pure yang dibahas di sini cuman kayak tentang bangsawan aja. Baru ada salah satu cirinya lagi, religion magis. Religion magis artinya dihubungkan dengan kepercayaan dan hal-hal yang gaib. Nah, yang kita tahu pada masa ini kan kepercayaan masyarakat Nusantara itu kan masih melalui kayak kepercayaan yang gaib-gaib lah, kayak kadang tuh kepercayaan mereka tuh masih belum kayak pasti, kadang ada apalagi kepercayaan kebudayaan mereka. Nah, baru tuh pas masuknya Islam mulailah berubah perlahan-perlahan. Nah, baru yang ketiga ada yang paling terakhir, maksud saya, mohon maaf, ada tidak begitu membedakan hal-hal kalian yang ada. Historiografi kolonial ini merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah-masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Penulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang Belanda pada umumnya. Nah, di antara penulisan tersebut sumbernya itu kebanyakan dari sumber-sumber buku Belanda dan juga di Jakarta atau Batavia yang dulu. Jadi isinya ini lebih ke sudut pandang Belanda sih dalam penulisan sejarahnya. Baru ada salah satu ciri-ciri historiografi kolonial, yaitu yang pertama merupakan sejarah orang Belanda di Hindia Timur ataupun Indonesia ya. Nah, yang kayak Bapak bilang tadi, di sini kebanyakan mereka menulis tentang
keadaan mereka yang ada di Indonesia tapi melalui sudut pandang mereka, dan kebanyakan yang menulisnya adalah orang-orang Belanda. Baru tuh juga ada yang dua bersifat diskriminatif, yang mana cerita-ceritanya itu berpihak kepada mereka aja, mereka nggak menceritakan berpihak kepada rakyat Nusantara ataupun rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, baru tuh yang ketiga bersifat Nederlandosentris ataupun Eropa sentris, yang mana penulisan ini dilakukan berdasarkan sudut pandang orang-orang Eropa maupun orang-orang Belanda pada saat itu. Baru itu juga mereka yang terakhir menganggap bahwa Hindia Timur atau Indonesia belum memiliki sejarah kalau sebelumnya kedatangan orang-orang Eropa maupun orang Belanda. Nah, baru selanjutnya ada historiografi modern atau juga sering disebut historiografi nasional. Nah, historiografi modern ini menurut Sartono Kartodirjo adalah penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya sendiri dengan menerapkan studi kritis. Nah, yang kita artinya di sini, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia itu menjadi fokus perhatiannya dalam penulisan sejarah ini, baik itu dari kondisi sosialnya, ekonomi, politik, dan lainnya. Nah, ada beberapa ciri-ciri historiografi modern. Yang pertama, meningkatkan adanya karakter national building. Nah, di sini penulisan sejarah lebih kayak menekankan karakter bangsa Indonesia tuh kayak apa sih, kayak gitu. Salah satu cirinya baru itu juga yang jelas Indonesia sentris, karena ini historiografi nasional, yang mana yang kita tahu juga lebih tekankan kepada Indonesia, lebih nasional, lebih kayak kepada rakyat-rakyatnya maupun kepada pemerintahannya. Jadi sudut pandangnya melalui sudut pandang Indonesia. Nah, yang ketiga sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi di historiografi modern atau historiografi nasional ini sudut pandangnya sudut pandang hidup bangsa Indonesia kita ini kayak apa, kayak gitu cara penulisannya. Baru yang paling terakhir tuh disusun oleh orang-orang atau penulis Indonesia sendiri. Jadi yang nulis ini kebanyakan dan harusnya itu orang Indonesia sendiri kalau melalui sudut pandang historiografi modern ataupun historiografi nasional. Nah, dan juga mereka tuh memahami dan menjiwai tanpa meninggalkan syarat-syarat dalam penulisan ilmiah. Nah, jadi historiografi modern ini merupakan salah satu cabang terakhir dari historiografi yang Bapak jelaskan ya. Jadi ada 3 tadi kan, ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu aja. Untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang sumber-sumber sejarah. Ya, tentang sumber-sumber sejarah. Nah, nanti materi selanjutnya bakal Bapak sampaikan lagi. Mungkin itu aja. Sehabis ini bakal Bapak sampaikan lagi di Google Classmate dan Smart Class perihal tugas dan presensi. Mungkin itu aja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.